Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soli dan solihah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Tidak lupa, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah sehingga kita masih bisa bertemu sampai hari ini ya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agukan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Ustazah mau cek dulu deh, pagi ini yang sudah siap bangun sebelum subuh, kemudian sholat subuh tepat waktu, takbir Allahu Akbar. Iya, mantap. Barakallah kepada soli dan solihah yang bangun sebelum subuh dan sholat subuh tepat waktu ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah selalu memudahkan urusan soli dan solihah semua yang dari dulu. Oke, kemudian Ustazah mau cek hari ini, pagi ini yang sudah melakukan kebaikan, membantu bunda atau kebaikan untuk dirinya sendiri, merapikan tempat tidur, atau membuat minuman untuk orang tua di rumah, membantu adik mungkin. Adakah di antara soli dan solihah yang sudah melakukan satu kebaikan? Barakallah, mudah-mudahan Allah catat pahala soli dan solihah sebagai penambah tabungan pahala semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana nih tidurnya hari ini? Apakah tidurnya cukup? Tidurnya awal waktu, atau ada di antara soli dan solihah yang begadang? Nah, saya mau cek nih, adakah yang semalam tidurnya sampai larut malam, jam 11, jam 12, atau jam 10? Ada nggak? Ya, jadi lebih baik kita tidurnya awal waktu supaya bangunnya tepat waktu juga lebih awal. Nah, hari ini Ustazah mau menyampaikan majelis paginya tentang manfaat tidur di awal waktu. Manfaat tidur di awal waktu dan bangun sebelum subuh. Apa saja ya? Adakah teman-teman, anak-anak semua yang masih ingat, Ustazah sudah pernah menyampaikan majelis pagi ini di saat kita MPLS. Nah, Ustazah suka waktu itu mengingatkan anak-anak untuk tidurnya di awal waktu. Nah, ada banyak nak ternyata manfaatnya. Masya Allah ya nak ya. Dalam Islam itu kita semuanya diingatkan, diatur dengan semua hal itu ada adab-adabnya. Dan ternyata kenapa kita semua ada adabnya? Untuk supaya hidup kita menjadi lebih teratur. Nah, salah satunya tidur. Jadi kenapa kita diharuskan, diwajibkan tidur di awal waktu dan bangun sebelum subuh? Nah, yang pertama adalah manfaatnya kualitas tidur kita jadi lebih baik. Iya dong, kita tidur cukup, jadi kualitas tidur kita baik, bagus. Kalau anak-anak tidurnya sedikit, jadi kualitas tidurnya juga pun sedikit ya. Jadi Rasulullah pun mengajarkan kepada kita untuk tidur lebih cepat, lebih awal waktu, saat tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang mewajibkan kita untuk menunda tidur. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita setelah sholat isya, kalau memang tidak ada kegiatan yang memang harus dilakukan, yang wajib diselesaikan, maka sebaiknya kita langsung tidur ya. Kemudian yang kedua adalah menurunkan resiko terkena penyakit. Iya, jadi kalau tidurnya cukup, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Banyak ya, anak-anak mungkin pernah dengar nama insomnia. Nah, itu adalah seseorang yang mengidap susah tidur ya, penyakit susah tidur. Jadi kita bersyukur kalau kita dikasih Allah kesempatan atau waktu yang cukup, maka kita akan tidur lebih awal. Nah, salah satu penyakit yang ditimbulkan kalau kita suka begadang adalah jantung kita tidak sehat ya. Jadi kita sayangi jantung kita, sayangi anggota tubuh kita, karena tidak hanya jantung yang akan diserang, nanti berbagai macam anggota tubuh kita juga akan diserang oleh penyakit kalau kita suka begadang ya.
Yang selanjutnya adalah meningkatkan daya ingat. Nah, siapa nih di antara semuanya soli dan solihah yang ingin mempunyai kecerdasan yang lebih, daya ingat yang tajam? Maka jaga pola tidurnya. Tidurnya harus cukup, ya, tidur yang berkualitas. Oke. Yang selanjutnya adalah mengendalikan berat badan. Nah, siapa nih yang ingin berat badannya stabil, berat badannya yang bagus? Nah, soli dan solihah kelas 4 Ibnu Taimiyah insya Allah berat badannya masih semuanya dalam rentang yang stabil, tidak berlebihan. Nah, jika ingin benar-benar berat badan kita terjaga, maka kita jaga pola tidur kita yang baik, ya. Karena kalau kita begadang, nggak mungkin dong kita cuman duduk-duduk aja tanpa menyantap makanan. Nah, semakin malam, semakin banyak kita menyantap makanan, maka akan berakibat berat badan kita yang menambah, ya. Yang selanjutnya adalah bahagia. Nah, siapa di antara kita semuanya ingin bahagia? Semua, ya nak, ya. Semua ingin hidup bahagia dengan wajah ceria dan penuh semangat. Jadi kalau kita sudah kurang tidur, pasti kita bawaannya besoknya ngantuk, murung, tidak semangat. Nah, supaya semua itu jauh-jauh dari kita bisa menikmati dari pagi sampai siang, belajar dengan semangat, wajah yang ceria, badan yang segar dan sehat, maka kita harus mengikuti pola tidur yang sehat, yang cukup, tidur di awal waktu. Jadi kalau kita bisa tidur di awal waktu, insya Allah besok bangunnya di awal waktu, bangun sebelum subuh. Anak-anak bisa manfaatkan misalnya sholat malam dulu, kemudian setelah sholat malam, sholat sebelum subuh, dan sholat wajib subuhnya tepat waktu di awal waktu, ya. Ustazah mengucapkan barakallah kepada anak-anak yang mungkin di antara kalian sudah melaksanakan ini semua, sudah terbiasa, bahkan ada beberapa soleh dan soleh sudah menerapkan. Masya Allah, barakallah ya nak, ya. Mudah-mudahan anak-anak semua istiqomah, dan yang belum akan memulai kegiatan ini, karena ini adalah kegiatan yang baik, menjaga tidur kita supaya berkualitas, tidur di awal waktu dan bangun sebelum subuh, jadi sholatnya tepat waktu. Oke, semangat untuk hari ini. Hari ini anak-anak akan belajar PKN itu tentang sila 1, 2, dan 3. Anak-anak masih ingat kemarin sudah Ustazah review tentang pembelajaran sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan pengamalannya apa. Oke. Kemudian anak-anak akan belajar bahasa Indonesia juga, ya. Nanti ikuti video pembelajaran yang Ustazah share. Anak-anak semangat belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu berdoa, banyak-banyak berdoa supaya kita semua terjaga kesehatannya, terjaga dari wabah virus corona ini. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan, mengingat 3M. Apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari semua penyakit, ya nak, ya. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.